Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu peserta pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia (PITISOI) tahun 2020 ini, meskipun kita semua paham kita dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kita semua masih bisa berpartisipasi ya dalam forum ini dalam rangka mendengarkan sharing-sharing perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu kelautan. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rekayasa Lingkungan Terhadap Domestikasi Buah Lamun sebagai upaya penyediaan benih untuk restorasi lamun. Nah, penelitian ini terdiri dari saya selaku ketua Aditya Hikmat Nugraha, lalu ada Aminatul Zahra dan Said Al-Mahdi. Kami semua berasal dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke. Ya, sebagaimana diketahui bahwa ekosistem pesisir di perairan Indonesia termasuk ke dalam kawasan ekosistem pesisir di wilayah tropis yang umumnya terdiri dari 3 ekosistem penyusun, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Nah, berdasarkan data hingga tahun 2016 yang dirilis oleh LIPI di tahun 2017, bahwa total luas ekosistem lamun di perairan Indonesia yang telah tervalidasi mencapai 150.693,16 hektar, di mana di wilayah barat terdapat 4.409,98 hektar, lalu di wilayah tengah dan timur sebesar 146.283,68 hektar. Dari luasan yang ada tersebut ya, umumnya setiap wilayah memiliki sebaran spesies dan kondisi tutupan yang berbeda-beda. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh kondisi perairan dan kondisi lingkungan di sekitarnya yang berdampak kepada kondisi ekosistem padang lamun di lokasi tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ekosistem lamun memiliki peran yang sangat penting ya, baik itu secara ekologi maupun secara ekonomi ya. Secara ekologi kita paham bahwa lamun bersifat sebagai produsen primer di perairan ya. Karena kita ketahui bahwa lamun merupakan salah satu tumbuhan sehingga lamun bisa melakukan aktivitas fotosintesis dengan menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Nah, selain itu juga lamun berperan dalam mendaur zat hara nutrien yang berada di perairan, ya. Karena lamun ini hidupnya membentuk sebuah ekosistem, maka lamun berperan ya sebagai habitat bagi beberapa biota laut. Umumnya biota laut yang ada di sekitar ekosistem lamun memanfaatkan lamun sebagai tempat mencari makan, tempat mengasuh anak-anaknya. Lalu ya beberapa juga biota laut menetaskan telurnya pada ekosistem lamun ya. Nah, adanya lamun juga berdampak terhadap dasar perairan, di mana dasar perairan yang di tanah yang ada lamunnya itu dia umumnya relatif lebih stabil dibandingkan dengan dasar perairan yang tidak ada lamun. Lalu sebagaimana yang disebutkan oleh saya sebelumnya bahwa beberapa biota juga ada yang memakan lamun, di antaranya biota-biota yang dilindungi dan langka seperti dugong atau duyung dan penyu. Nah, keberadaan ekosistem lamun secara tidak langsung juga tentunya dirasakan oleh masyarakat di sekitar pesisir ya. Karena dengan adanya lamun secara tidak langsung banyak biota sehingga biota-biota laut tersebut juga bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir. Nah, kita tahu bahwa ekosistem lamun itu tadi memiliki peran yang penting ya, tetapi pada saat ini semakin bertambahnya populasi manusia dan proses pengembangan pembangunan di kawasan pesisir itu mengancam terhadap keberlangsungan ekosistem lamun ya. Umumnya ya berdasarkan paper yang ditulis oleh Answorth tahun 2018 bahwa mayoritas ekosistem lamun yang ada di Indonesia itu saat ini kondisinya terancam oleh aktivitas-aktivitas manusia seperti pengembangan kawasan pesisir, reklamasi, ya, pembangunan. Jadi mayoritas kawasan ekosistem lamun yang ada di perairan Indonesia telah mengalami pengurangan luasan ekosistem lamun.
Nah, berdasarkan penelitian Wecott tahun 2009 juga beliau menyatakan bahwa laju degradasi ekosistem lamun di dunia sebesar 7% per tahun. Nah, menurut Nadiarti et al. 2012 ya, beliau memprediksi ya 40% ekosistem lamun di Indonesia telah terdegradasi. Nah, oleh karena itu butuh solusi bersama ya dalam rangka menjaga agar ekosistem lamun itu tetap lestari dan tetap survive ya. Kita tahu bahwa peran ekologinya itu sangat penting sekali. Nah, beberapa cara ya dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ekosistem padang lamun ya. Salah satunya dengan cara melakukan rehabilitasi atau restorasi ekosistem lamun. Tetapi ya sayangnya sampai dengan saat ini dalam melakukan aktivitas restorasi ekosistem lamun ya ketersediaan benih masih bergantung terhadap dengan ketersediaan benih yang berasal dari alam ya. Berbeda dengan mangrove yang apabila selama ini akan melakukan penanaman mangrove itu biasanya sudah tersedia benihnya ya dengan cara membeli. Nah, untuk lamun sampai dengan saat ini belum dapat kita temukan benih yang siap pakai sehingga ya kita harus mencari benih di alam. Nah, salah satu kelemahannya ketika kita mencari benih di alam, hal tersebut tentu berdampak terhadap berkurangnya tegakan lamun atau tutupan lamun yang ada di kawasan ini ya area sumber pendonornya yang akan kita ambil. Nah, kita butuh solusi lain ya dalam penyediaan benih lamun untuk kegiatan restorasi lamun. Nah, kita tahu bahwa lamun ini adalah tumbuhan tingkat tinggi ya yang dimana dia memiliki bunga, buah, dan biji. Nah, kenapa kita tidak mencoba saja untuk mengambil buah lamun ya untuk didomestikasikan sebagai sumber benih. Nah, di sini kami akan mencoba untuk mendomestikasikan ya buah lamun yang berasal dari spesies Enhalus acoroides. Kita tahu bahwa lamun jenis Enhalus acoroides merupakan salah satu lamun yang berukuran paling besar dibandingkan dengan lamun-lamun lainnya yang ada di perairan Indonesia, sehingga buahnya juga sangat mudah kita amati di lapangan untuk diambil buahnya lalu bijinya kita ambil untuk didomestikasikan. Nah, dalam penelitian ini sebenarnya ada 3 tujuan ya. Yang pertama adalah membandingkan tingkat sintasan benih yang berasal dari domestikasi buah lamun pada perlakuan yang berbeda di lingkungan terkontrol. Yang kedua adalah membandingkan karakteristik morfometrik benih ya yang berasal dari domestikasi buah lamun pada perlakuan yang berbeda di lingkungan terkontrol dan membandingkan tingkat pertumbuhan benih yang berasal dari domestikasi buah lamun pada perlakuan yang berbeda di lingkungan terkontrol. Jadi buah lamun yang berasal dari lapangan ini diambil bijinya lalu ditumbuhkan pada lingkungan terkontrol di laboratorium ya untuk diberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Nah, penelitian ini sudah dilaksanakan ya pada bulan April hingga Oktober 2020 ya bertempat di Laboratorium Basah Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, buah lamunnya sendiri berasal dari ekosistem lamun yang ditemukan di perairan Pulau Bintan. Nah, jenisnya yang diambil di sini adalah baru jenis buah lamun Enhalus acoroides. Nah, dalam penelitian ini ada 2 bagian yang diamati, ya 2 perlakuan yang diberikan. Yang pertama adalah perlakuan komposisi substrat 100% pasir, artinya si biji lamun yang berasal dari buah tadi didomestikasikan, dihidupkan pada komposisi substrat yang isinya 100% pasir. Lalu yang kedua adalah komposisi substrat campuran lumpur dan pasir, dan yang ketiga adalah komposisi substrat di mana substratnya adalah 100% lumpur. Nah, yang pertama adalah perlakuan perbedaan substrat. Nah, yang kedua di sini juga akan meneliti juga terkait dengan pengaruh pemberian karbon dioksida ya terhadap perkembangan benih. Nah, ini juga menarik mengingat konsentrasi CO2 itu juga menjadi salah satu
hal yang mengancam bagi keberlangsungan ekosistem laut ya, seiring dengan semakin meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer. Nah, dari perlakuan yang diberikan ini selanjutnya dianalisis terkait dengan tingkat sintasan, morfometrik, dan pola pertumbuhannya seperti apa. Ini dia yang dijadikan aspek kajian ya, pola pertumbuhan, di mana pola pertumbuhan itu dilihat apakah daunnya bertambah, lalu panjangnya juga bertambah atau tidak. Nah, untuk tingkat sintasan yaitu dengan cara membandingkan sisa daun yang survive ya, atau maaf, sisa tegakan yang survive dibagi dengan total tegakan awal dikali 100%. Baik. Selanjutnya juga hasil penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA. Nah, ini dia proses domestikasi biji lamun yang sudah kami lakukan. Ini adalah buahnya ya. Jadi kami juga cukup mengalami kesulitan dalam hal mencari buah ya, karena kita harus tahu itu juga terkait dengan kapan musim berbuah si Enhalus ini, sehingga kita bisa dengan mudah mencari buah lamun. Dan di Pulau Bintan ini kalau dilihat setiap wilayah itu memiliki musim berbuah yang berbeda-beda. Nah, itu juga menjadi tantangan ke depan apabila kita ingin membenihkan lamun. Jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui waktu yang tepat kapan si Enhalus yang ada di lapangan ini berbuah. Jadi ini ada prosesnya ya, proses penanaman si biji itu di substrat-substrat ya yang ada tadi yang sudah dijelaskan di bagian metodologi. Sedangkan ini adalah biji lamun ya yang ditanam yang akan digunakan sebagai sumber benih. Nah, ini dia tingkat sintasan ya. Nah, penelitian ini dilakukan selama 2 bulan proses pengamatannya. Nah, secara umum ya, baik perlakuan campuran, substrat campuran pasir dan lumpur, lalu pasir, umumnya memiliki tingkat sintasan yang cukup tinggi ya. Boleh dikatakan hampir mendekati 100%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada lingkungan terkontrol ya, dengan perlakuan perbedaan substrat, bahwa si benih lamun tadi masih bisa tumbuh dengan baik. Artinya dia sangat settle dengan kondisinya di skala lingkungan terkontrol. Nah, itu yang menyebabkan tingkat sintasan dikatakan tinggi ya, bahkan hampir mendekati 100%. Nah, selain itu juga diduga juga oleh kondisi dinamika perairan. Kita tahu bahwa di dalam laboratorium itu kan tidak seperti di lapangan aslinya ya. Kalau di lapangan aslinya kan ada arus, ada ombak yang menyebabkan si benih bisa hanyut. Nah, selanjutnya ini dia karakteristik morfologi yang diamati ya. Ada panjang daun, lebar daun, panjang akar, lalu jumlah akar dan jumlah daun. Nah, apabila dilihat sekilas bahwa pada panjang daun umumnya substrat pasir ukurannya lebih panjang dibandingkan dengan perlakuan substrat lainnya seperti lumpur dan campuran. Begitu juga dengan panjang akar di mana pasir ya, pada substrat pasir memiliki panjang akar yang lebih panjang ya. Tapi pada lebar daun pada substrat yang campuran antara pasir dan lumpur dia sedikit lebih lebar. Lalu selain itu juga jumlah akar ya dan jumlah daun umumnya lebih banyak pada yang bersubstrat pasir. Nah, apabila dilihat di sini ya bahwa dari segi perbedaan substrat tersebut ya, substrat yang berasal dari 100% pasir memiliki karakteristik morfometrik yang sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan substrat lumpur dan campuran. Nah, berdasarkan hasil uji ANOVA bahwa menunjukkan panjang daun dan jumlah akar memiliki perbedaan yang signifikan ya dibandingkan dengan karakteristik morfometrik yang lain. Artinya pasir substrat ini ya memberikan pengaruh yang berbeda nyata untuk panjang daun dan panjang akar. Nah, variasi ukuran yang ada ini terkait tadi panjang daun, lebar daun, jumlah akar, ya merupakan salah satu bentuk respon individu lamun terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, selain itu juga menurut Iswara et al. 2009 ya,
Umumnya akar lamun yang hidup pada berbagai jenis substrat di perairan Indonesia tidak terlalu berdampak terhadap struktur akar. Jadi kondisi lingkungan itu tidak mempengaruhi terhadap kondisi struktur akar. Nah, lalu pola pertumbuhannya juga dilihat tadi ketika kita lihat di awal bahwa panjang daun umumnya lebih tinggi ya pada perlakuan substrat pasir. Nah, pada perlakuan pola pertumbuhan juga dilihat di sini bahwa umumnya yang perlakuan pasir ya substrat pasir memiliki pola pertumbuhan yang paling tinggi di hari terakhir dilakukan pengamatan ya. Di sini juga terlihat bahwa pola pertumbuhan itu juga berbeda nyata untuk masing-masing jenis substrat ya, dan pola pertumbuhan ini juga jalannya sama ya. Kalau kita lihat polanya terus mengalami peningkatan. Nah, laju pertumbuhan daun pada benih pada substrat pasir memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan substrat lainnya, yaitu sebesar 1,78 mm per hari. Jadi ini sudah dikatakan berbeda nyata. Lalu ketika diberikan pemberian CO2 ya kita lihat bahwa secara umum dalam karakteristik morfometrik ya di sini ada panjang, lebar, panjang daun, lebar daun dan panjang akar itu umumnya pada perlakuan kontrol ya lebih bagus ya, lebih bagus untuk yang di bagian daun ya. Dilihat bahwa panjang daun dan lebar daun pada perlakuan kontrol itu lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan pemberian CO2. Hal ini diduga karena pemberian CO2 terlalu berlebih ya sehingga menyebabkan pH perairan menjadi asam. Jadi dalam penelitian ini juga terdeteksi bahwa nilai pH yang diperoleh sebesar 6,8 ya ketika diberikan CO2 sehingga hal tersebut tentu akan berdampak terhadap fisiologis dari benih lamun sehingga memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan pada perlakuan kontrol. Nah, hal tersebut juga berdampak ya terhadap laju pertumbuhan daun ya, di mana pada perlakuan yang tidak diberikan karbon dioksida atau kontrol dia perlakuannya lebih tinggi dibanding dengan perlakuan dengan pemberian karbon dioksida. Di sini tertulis bahwa laju pertumbuhan daun pada benih dengan perlakuan kontrol sebesar 1,5 mm per hari, sedangkan pada pemberian CO2 sebesar 0,9 mm per hari. Ya, ini merupakan dampak dari kondisi air ya lingkungan terkontrol yang asam sehingga dengan pemberian CO2 berlebih berdampak terhadap fisiologisnya terganggu ya dari si benih lamun tersebut. Nah, kesimpulannya ya perlakuan perbedaan substrat berpengaruh secara nyata terhadap karakteristik morfologi seperti panjang daun benih lamun Halus acoroides dan jumlah akar benih lamun Halus acoroides. Benih lamun Halus acoroides yang tumbuh pada substrat pasir umumnya memiliki karakteristik morfologi lebih besar. Perlakuan pemberian karbon dioksida yang memiliki pengaruh signifikan terhadap karakteristik morfologi benih lamun. Benih lamun yang diberikan karbon dioksida memiliki karakteristik morfologi yang lebih kecil dibandingkan perlakuan kontrol. Nah, kedua perlakuan meliputi perbedaan jenis substrat dan pemberian karbon dioksida memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan benih lamun. Benih lamun yang hidup pada substrat pasir memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan substrat lainnya. Benih lamun yang diberikan karbon dioksida memiliki pertumbuhan lambat dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian saya tahun ini. Ya, mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang jelas. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.